semuanya, perkenalkan nama saya Dina Amelia dengan NIM 17066255145 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan melaksanakan atau membuat tugas mengenai Excel memenuhi sheet BS, PL dan juga RE atau Retained Earning. Jadi yang pertama-tama di sini kan sudah ada worksheet-nya atau WS-nya. Di sini udah ada FSLI. Di sini semua akunnya tuh udah ada ya teman-teman, nama-nama akunnya. Lalu di sini yang pertama saya akan memenuhi atau mengisi di sheet BS. Yang pertama gimana sih caranya? Nah, di sini kan ada nama akunnya ya. Jadi langsung aja kita pakai rumus sum if. Jadi sama dengan sum if. Lalu abis itu karena kita mau masukin total saldonya ke sini, jadi kita ke WS dulu. Lalu kita blok yang bagian kolom C atau FSLI biar nanti dia bisa kedetek. Lalu kita titik koma, kembali ke BS, lalu di sini kita klik yang bagian nama akunnya juga. Nih, ya, kan aset lancar ada di sini, jadi kita klik aja, titik koma lagi, lalu kita kembali ke sheet WS dan kita blok di total saldonya. Lalu kita tutup kurung ya. Dan di enter aja guys. Lalu biar dia tuh kita kunci dulu rumusnya ini. Caranya gampang banget teman-teman. Tinggal kita Fn dan F4. Nice. Sebenarnya ada yang bisa langsung F4 tapi karena di aku nggak bisa jadi ya udah Fn pakai Fn dulu. Nah ini ya guys. Seperti ini jadinya. Lalu di sini lanjut dulu ya mungkin ke bagian peralatan pabrik. Sama aja caranya kayak tadi yaitu sama dengan sum if. Lalu kita ke WS, FSLI, titik koma, balik lagi ke BS, lalu kita ke peralatan pabrik, titik koma, ke WS lagi dan total saldo. Lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita kunci lagi sheetnya guys. Fn dan F4. Enter. Lalu kita ke bawahnya seperti ini. Sebenarnya bisa langsung sampai bawah sih. Nih ya, kita langsung sampai bawahin bawah banget ke sini. Cuma ini kita di bagian total kita tiadakan ya guys, karena kan ini totalnya nanti dihitung sendiri menggunakan rumus sum teman-teman. Nah ini udah keisi semua, jadi selanjutnya adalah kita total aset lancar pakai aja rumus sum ya guys. Sama dengan sum. Lalu dari sini kita blok sampai sini, tutup kurung dan di enter aja guys. Nah ini hasilnya teman-teman. Untuk yang ini sama juga kayak tadi, tinggal klik sum. Jangan lupa pakai sama dengan. Kita blok. Lalu kita tutup kurung dan seperti ini. Lalu untuk total asetnya, total aset yang lancar sama tidak lancar tinggal ditambahkan aja. Jadi sama dengan total aset lancar ditambahkan dengan total aset tidak lancar dan di enter. Nah hasilnya ini di sini ada 20 miliar sekian ya. Tuh bisa dilihat aja langsung. Dan sama aja di total kewajiban juga kita tinggal totalin pakai rumus sum atau penjumlahan ya teman-teman. Terus tinggal di blok aja dari atas sampai bawah. Langsung aja di blok dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung dan di enter teman-teman. Oke. Dan di sini juga sama aja di total modal ya guys. Tinggal di sum. Lalu ini ditambahkan dengan ini, ditutup di sini. Nah, untuk total kewajiban dan modalnya sama aja kayak tadi, ditambahkan aja total kewajiban ditambahkan dengan total modal. Tutup kurung enter. Yes. Hasilnya 20 miliar sekian-sekian nih. Lihat ya, sama ya di sini dan di sini. Sama. Stable. Nah, sama guys. Jadi ini berarti udah balance ya teman-teman. Berarti ini udah
Benar. Lalu selanjutnya yaitu DPL. Nah, sebenarnya itu sama aja guys, DPL. Oke, mari kita kerjakan sama aja kayak tadi, sama dengan sum if. Lalu kita ke yang WS, terus kita ke FSLI, blok, titik koma, ke PL lagi. Dan karena ini penjualan itu ada di kolom yang A, jadi kita kliknya di kolom A guys. Jangan sampai salah ya teman-teman, nanti dia nggak kedetek. Titik koma lagi, lalu ke WS lagi, dan ke saldo. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kalian salin aja ke bawah. Ini karena dia diskon penjualan gak ada, jadi dia nggak ada. Untuk yang laba rugi sama aja teman-teman, ini tinggal kalian enter seperti ini, tapi di bagian PL ininya diganti menjadi kolom yang B. Oke, mungkin kita ulang aja ya biar dia lebih gampang gitu. Tinggal di sum if, ke WS, terus ke FSLI, lalu titik koma, ke PL, di bagian laba kotor sini, titik koma, ke WS lagi, dan di saldo, total saldo, kurung, dan oke teman-teman, ternyata tadi laba ruginya tidak ada. Lanjut aja ke bawah ya biar cepet. Seperti ini. Nice. Di bagian laba rugi ini kita tiadakan gitu ya. Bagian beban juga. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk laba ruginya, total bebannya tinggal kita totalin menggunakan rumus sum. Langsung aja dari atas ke bawah. Seperti ini. Lalu tutup kurung dan kita enter. Lalu untuk laba ruginya juga sama aja, tinggal kita sum teman-teman. Dari sini sampai sini, lalu kita enter, dan ini hasilnya seperti ini ya. Kalau ini nggak perlu balance teman-teman. Oke, selanjutnya retained earning. Di sini ada laba ditahan, tinggal sama dengan. Lalu tadi kita cari dulu laba ditahannya itu dia ada di sini ya. Kita masukkan total saldo, lalu kita langsung enter aja. Dividennya berhubung nggak ada dividen, jadi nggak perlu ada dividen ya. Terus laba rugi tahun berjalan. Ini ada di sini ya. Tinggal diklik lalu di enter, dan untuk laba ditahan itu dijumlahkan teman-teman. Ini jumlahkan dengan ini, dan hasilnya segini. Udah teman-teman, kayak gitu aja. Sekian dari aku untuk tugas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.